sejak musim lalu bahkan dari banyak obrolan memang ada banyak pihak yang memang mendukung Persib untuk bisa membawa nama Indonesia lebih bagus di Asia, apalagi ya udah kebukti. Ini juga sama loh. Nanti pas mau lawan Ratchaburi, di tengah-tengahnya tuh ada lawan Borneo. Betul. Kan leg pertamanya tanggal 11 itu di Dragon Seller ya. Betul. Terus leg keduanya tanggal 18 baru di Bandung. Tanggal 16-nya tuh Borneo ya. versus Borneo. Nah, Bahkan sebelum itu, sebelum leg pertama lawan Malut tuh kalau nggak salah. iya betul lawan Malut betul. Ini kalau Boyan sempat meminta ada dukungan dari mereka ya. Mungkin yang dibilang mereka itu federasi Supporter, atau federasi. regulator ya. Menurut Ibam gimana? Ini Kemungkinan ditunda yang lawan ini Borneo. sebenarnya terjadi di mana-mana dan sebenarnya kalau kita berbicara Persib di musim ini ya sudah sangat didukung oleh PT LIB dan oleh PSSI gitu. Dengan memundurkan laga melawan Malut ya kemarin tuh. Iya, betul. Ya mungkin nanti juga bakal di-adjust Sama lagi, ya. bakal di-adjust tapi tinggal kita tunggu aja karena kan PT LIB juga sedang nyari waktu yang tepat nih untuk mindahinnya kemana nih gitu kan. Yang jelas kalau dari dinamika yang sekarang, gue juga apresiasi terhadap PT Liga sama Federasi karena sejak musim lalu bahkan dari banyak obrolan memang ada banyak pihak yang memang mendukung Persib untuk bisa membawa nama Indonesia lebih bagus di Asia, apalagi ya udah kebukti. Koefisien Liga kan terkatrol begitu hebat ya dengan bagusnya performa Madura, Dewa, Persib di 2 musim terakhir gitu. Jadi nggak ada alasan kalau Persib tidak mendapatkan dalam tanda kutip ya adjust waktu buat bertanding tersebut. Atau dispensasi ya. Jadi kan tadi kan Mas Ibam juga bilang tuh ketika Persib jelang melawan Persija mencadangkan beberapa pemain inti lawan Port kan seperti Ciro Alves dan lain-lain. Nah, kan nih sebelum lawan Persija, Persib bakal lawan Persik ya. Sedangkan di saat bersamaan tuh ada Eliano nih yang sekarang sudah mengantongi 3 kartu kuning kan. Kalau dia dapat 1 kartu kuning lagi bakal absen ketika melawan Persija nanti. Nah, kira-kira Bojan bakal ngelakuin hal yang sama nggak sih? Semisal cadangin Eliano lawan Persik supaya nanti benar-benar bisa main lawan Persija gitu. Kalau nggak salah ngurus visa deh Eliano. Kalau nggak salah Eliano juga agak diragukan nih main lawan Persik, nggak tahu ya, karena dia lagi ngurus visa buat keluarganya atau gimana gitu. Kan ada beberapa main, Mark Locke juga kartu kan, terus Beckham lagi visio kabarnya untuk lawan Persik nih. Yang jelas akan menjadi setup mental yang salah kalau Persib tidak fokus laga lawan Persik. Ya bahaya juga, bisa percuma kalau lawan Persiknya kepleset, gagal menang apalagi kalah. Itu bukan persiapan yang bagus menuju laga Persija gitu. Jadi gua rasa sih harusnya Persib tetap tampil pol untuk bisa dapatkan kemenangan. Terlepas siapa nanti yang main melawan Persija, jangan khawatir. Pemain-pemain Persib kan mau yang 11 utama ataupun opsinya sama-sama bagus gitu. Jadi misal Eliano misal kartu kuning dapat di Kediri, ya kan masih ada Putros. Putros udah bisa main lagi gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Klok juga nanti di laga tanggal 11 udah bisa main lagi gitu. Jadi tidak boleh ada pemikiran wah ini harus jaga pemain nih supaya nggak kena kartu, tapi hasil di pertandingan malah negatif. Itu ada hal yang salah sebenarnya. Karena memang kedalaman materi pemain yang dimiliki oleh Persib saat ini benar-benar menunjang Persib untuk main di 2 kompetisi dan dalam kondisi apapun ya, termasuk beberapa pemain ketika harus absen atau mengalami cedera. Oke. Itu gimana nanti persiapan Persib Bandung untuk menghadapi ACL itu, menghadapi Ratchaburi, 2 leg di babak 16 besar dan juga persaingan di Super League ya. Kita akan lihat juga ini soal PSSI Award 2026 yang sudah kita dengar semua ya, fans bola Indonesia pasti udah mendengar soal ini dan ada beberapa kategori nominasi. Ada pemain terbaik, ada penjaga gawang terbaik, ada siapa lagi pemain putri terbaik, gitu-gitu ya. Pemain tapi yang menarik nggak ada pelatih ya? Nah, nggak ada pelatih terbaik. Gua harus jujur atau harus jujur dong. Kayaknya ini ada hubungannya dengan sedikitnya pelatih yang ada di Super League. Kayaknya ya. Oke. Kayaknya. Kan hanya Hendry Susilo plus ada satu lagi kemarin. Hendry Susilo dong sekarang. Lokal ya. Ada satu lagi baru. Lupa gua. Di PSBS. Saya kok udah di Valdo ya di PSBS. Iya, memang sih. Ya kalau nggak 1-2 gitu ya. Apa karena itu faktornya? Mungkin ada karena faktor itu, tapi agak disayangkan karena kalau berbicara pelatih kan nggak cuma yang menangin klub dong.
bahkan gue berharap kalau ada kategori itu yang mendapatkan kemenangan itu pelatih juga pemain idola saya di posisi tersebut sepanjang masa, Nova Arianto gitu. Nova Arianto udah hebat banget bawa Indonesia di Piala Dunia gitu. Kalau di Piala Asia juga tampil hebat gitu. Jadi agak disayangkan sih ini sektor ini nggak ada apresiasinya untuk pelatih karena di Liga 2 juga beberapa nama masih tampil hebat gitu kan di Championship. Ya mudah-mudahan karena ini masih jadi proses komunikasi mungkin nanti akan berubah, tapi kalau nggak ada ya agak disayangkan aja. Iya. Nah, kemudian juga di pemain terbaik ya, ini nominasinya kebanyakan pemain belakang nih. Iba melihat apakah memang kita di tengah ke depan kalau berkaca pada Super League ini juga banyak mengandalkan pemain asing atau gimana? Iya dan enggak sih ya, karena kalau ngelihat di pemain depan sebenarnya juga ada beberapa pemain depan yang bagus. Axel Runtukahu, bagus apa gitu kan? Bener. Tapi kan gue tuh justru mempertanyakan indikatornya apa aja nih yang membuat pemain-pemain ini tidak terpilih dan pemain-pemain ini dipilih gitu. Ya semoga itu sudah melewati kajian yang bagus saja ya. Tapi kalau ngelihat dari yang ada, ya harus diakui ini perlu menjadi bensin bagi para pemain sektor tengah dan depan untuk bisa lebih oke lagi sih. Apalagi dengan regulasi sekarang menjadi tantangannya berat, tapi bisa jadi filter juga mana pemain lokal yang memang punya mentalitas bagus. Untuk nge-challenge nih pemain-pemain asing yang banyak di Liga Indonesia gitu. Ya. Oke. Mungkin teman-teman juga punya pilihan versi masing-masing ya. Pemain terbaik, penjaga gawang terbaik atau mungkin tim terbaik karena sebelumnya lumayan lengkap ya. Ada Asprof terbaik, bahkan ada pelatih terbaik, ada tim terbaik dan lain-lain. Oke. Kita udah di penghujung nih. Ibam mungkin punya harapan. Kalau pagi sarapan ya. Masih ya. Harapan untuk sepak bola Indonesia. Harapan untuk sepak bola Indonesia yang pertama, saya selalu mengulang-ulang kalau diajak bikin konten sama teman-teman. Semoga tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi kekerasan berlebih di sepak bola Indonesia. Yang pertama itu, yang kedua semoga kompetisinya nggak cuma liga. Harus ada opsi lain untuk bisa membuat Piala Indonesia. Iya, supaya klub itu nggak cuma fokus di liga doang, ada kesempatan untuk dapat piala juga gitu. Dan itu akan semakin banyak kesempatan main untuk pemain-pemain lokal. Itu hubungan sama yang tadi. Yang ketiga, semoga timnas pilih pelatih yang oke dengan cara yang oke juga. Itu yang terakhir, ya semoga industrinya juga semakin naik dan ya itu Persib semoga bisa melaju lah. Minimal semifinal harusnya. Amin. Oke, itu harapan Ibam di tahun 2026. Jadi harapannya untuk Persib semifinal di ACL ya? Harapannya semifinal. Ya realistisnya sebenarnya 8 besar ya realistisnya. Tapi harapannya semifinal lah. Oke, nggak sekalian aja final. Namanya harapan kan? Iya, harapan semifinal dulu. Oh, semifinal. Kan tahun depan bisa lagi main lagi kan? Iya. Oke, itu dia. Ibam, thank you ya. Sama-sama, Bang Fadli. Sehat dan sukses terus, Bam. Sama-sama, Bang Fadli, Bang Bur. Oke. Dan teman-teman sampai di sini kita di Locker Room episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton dan juga share, subscribe juga, bunyikan loncengnya juga supaya ikutin terus update dan juga perkembangan dari Locker Room. Adios. Kategori pelatih terbaik bukan karena Korea itu kan. Karena masih rame. Gue mau ngomong itu cuman anjir. Ini takutnya jadi bahan pusing Asli. banget. Gue pusing banget. Kan intronya tadi ini jawab jujur apa enggak? Iya, makanya itu udah di spill.